Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Ulangan pasal 22, ayat yang ke-8. Demikianlah sabda Tuhan. Apabila engkau mendirikan rumah baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan utang darah atas rumahmu itu jika seseorang jatuh dari atasnya. Tema renungan saat ini adalah memagari sotoh rumah. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sotoh adalah atap rumah yang rata, dibuat dari tembok batu. Di bawah ini ada beberapa peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab berhubungan dengan sotoh yang mengingatkan kita kepada peristiwa penyelamatan, pemulihan, bahkan awal sebuah dosa yang mengerikan. Kisah penyelamatan adalah ketika dua pengintai yang dikirim Yosua untuk mengintai kota Jeriko disembunyikan oleh Rahab di sotoh rumahnya. Dan akhirnya kedua pengintai tersebut selamat dari pengejaran orang-orang Jeriko. Kisah pemulihan yang berhubungan dengan sotoh rumah adalah peristiwa bagaimana Simson yang pada waktu itu sudah menjadi tawanan dibawa ke dalam sebuah gedung yang penuh dengan orang serta para raja kota orang Filistin. Dan di atas sotoh gedung itu ada kira-kira 3.000 orang. Simson yang pada waktu itu sedang diolok-olok berseru kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berkenan memulihkan kekuatan Simson sehingga dia mampu merobohkan gedung tersebut. Alkitab mencatat yang mati dibunuh dalam peristiwa ini lebih banyak daripada yang dibunuh oleh Simson pada waktu hidupnya. Peristiwa sotoh yang berhubungan dengan awal dosa yang mengerikan adalah peristiwa Daud dan Batseba yang bermula dari berjalan-jalan di atas sotoh istana. Samuel mencatat bahwa pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud justru menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya, sementara dia beristirahat dan tinggal di istananya yang nyaman di Yerusalem. Suatu kali Daud berjalan-jalan di atas sotoh istana dan dia melihat seorang perempuan cantik sedang mandi. Awal kejatuhan Daud dimulai ketika dia berada di tempat yang seharusnya dia tidak berada pada waktu itu, yakni di atas sotoh. Sebagai seorang raja, Daud menggunakan kekuasaannya untuk menjalankan niat jahatnya. Siapakah yang berani menolak perintah raja? Demikianlah yang terjadi dengan Batseba. Dia tidak berani menolak ketika suruhan Daud datang dan mengambil dia untuk dibawa ke istana Daud. Setelah Daud mengetahui bahwa Batseba mengandung, dia pun menggunakan kekuasaannya untuk memperdaya Uria, suami dari Batseba. Tindakan Daud ini berujung kepada kematian Uria. Semua rentetan kejahatan yang mengerikan ini bermula ketika Daud berada di atas sotoh.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, belajar dari kisah Daud tersebut, maka kita akan mengambil arti rohani dari ayat perenungan kita hari ini. Maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu. Semua kita, baik rohaniawan maupun kaum awam, rentan jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, kita harus memagari sotoh kerohanian kita dengan sikap hidup dekat dengan Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, serta kesadaran bahwa kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan nanti. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari pasang pagar yang kuat di sekitar sotoh kerohanian kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa yang dapat berakibat kebinasaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami kesadaran bahwa kami harus mengawasi pikiran, perasaan, kehendak, serta tindakan kami agar tidak melanggar firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menyertai dan memberkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.